Shalom, salam sejahtera saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan membacakan sebuah perikop dari buku Mazmur. Ya, ini adalah salah satu Mazmur kesayangan saya, yang kebetulan hari ini adalah bagian dari pembacaan firman Tuhan sepanjang tahun saya, yaitu dari Mazmur 84. Ya, Mazmur 84, demikian bunyi firman Tuhan. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Ayat kelima, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ayat ke-9, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Ayat ke-11, saudara-saudari, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ada 3 ucapan bahagia, ada 3 berkat yang bisa kita pelajari dari perikop ini, saudara. Ya, terutama saat kita menghadapi ketidakpastian, saat kita hidup di zaman saat ini. Ya, kita bisa menemukan suatu penghiburan, satu kekuatan di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan janji-janji Tuhan yang berupa ya dan amin ini, saudara. Nah, berkat yang pertama, kebahagiaan yang pertama itu adalah kebahagiaan bagi mereka yang berdiam di rumah Tuhan. Berkat buat mereka yang berdiam di rumah Tuhan. Katakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur merindukan pelataran-Mu, hatiku, dagingku bersorak-sorai kepada Allah. Saudara, ada berkat, ada sukacita, ada kebahagiaan bagi mereka yang berdiam di rumahnya. Sebab saudara, mereka yang merindukan rumahnya, merindukan pelatarannya, merindukan baitnya, merindukan kehadirannya adalah mereka yang merindukan kehadiran Tuhan sendiri, merindukan pribadi Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, pemazmur berkata, bahkan burung pipit mendapatkan sebuah rumah, burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Saudara, kabar baiknya hari ini kita tidak hanya merindukan Tuhan, tapi kita telah menemukannya. Atau lebih baik lagi, Dia telah menemukan kita dan Dia menyambut kita pulang ke rumah. Tuhan adalah rumah rohani kita, dan kita bisa menemukan tempat istirahat yang penuh di dalam Dia. Dan tidak ada berkat yang lebih besar daripada itu. Dan seringkali kita menganggap remeh kebenaran ini, saudara. Ayo saudara-saudari yang terkasih, diberkatilah mereka yang merindukan Tuhan. Sebab kerinduan itu, kehausan itu akan telah dan terus dipuaskan. Ini adalah kebenaran firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh diberkati, kita sungguh-sungguh berbahagia di dalam Dia, sebab Tuhan bersama dengan kita. Dan saudara, berkat yang kedua, kebahagiaan yang kedua adalah berbahagialah mereka yang kekuatannya ada di dalam Tuhan. Ya, ini adalah sebuah kabar baik. Pemazmur berkata, berbahagialah orang, ya manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Saudara, lembah Baka ini berbicara mengenai bagian yang paling kering, yang paling mengerikan dari perjalanan, yang tempat di mana kegelapan seolah-olah begitu mencekam, ya menghadapi mereka yang melewatinya. Ini adalah bagian dari perjalanan di mana kita hampir tidak bisa melihat
terang, yang seolah-olah terang telah meninggalkan kita, dan gimana keputusasaan semakin lama semakin mencekam, semakin hadir, gimana air mata, kesedihan, kehancuran hati, ya menghadapi musim yang tidak pasti, yang tidak, masa depan yang tidak kita ketahui. Saudara, inilah kabar baiknya, ada berkat, ada sukacita bagi mereka yang menaruh kekuatan di dalam Tuhan, bukan di dalam diri sendiri. Sebab saudara, kalau kekuatan kita ada di dalam Dia, bahkan saat kita di tempat yang paling kering, Tuhan bisa mengubahnya menjadi tempat di mana berlimpah dengan air. Bahkan di saat kita ada di tempat yang paling menakutkan, Tuhan bisa mengubahkannya menjadi sebuah tempat yang penuh damai sejahtera, tempat di mana ada penghiburan dan kekuatan. Bahkan di saat kita di tempat yang paling menyedihkan, tempat yang paling menghancurkan hati kita, Tuhan dapat mengubahkannya menjadi sebuah tempat yang penuh dengan sukacita yang berlimpah. Diberkatilah manusia yang menaruh kekuatannya di dalam Tuhan. Yang terakhir saudara, ya, ada berkat, ada sukacita yang luar biasa bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Ya, pemazmur bernyanyi di ayat ke-13, ya, Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Coba Anda pikirkan saudara, semua berkat-berkat yang kita sebutkan dari tadi, 3 berkat itu saudara, tidak berbicara mengenai materi, tidak berbicara mengenai keadaan atau kondisi. Ya, kebenarannya adalah berkatnya kita, sukacita kita tidak tergantung materi, tidak tergantung hal, tidak tergantung kondisi. Ya, berkat yang sesungguhnya, sukacita yang sesungguhnya adalah saat kita bisa percaya pada Tuhan. Bahkan di saat semuanya tidak kelihatan baik, kita justru bisa percaya pada Dia di saat semuanya seolah-olah semakin memburuk. Kita dapat percaya Tuhan di dalam kelimpahan, tapi kita dapat lebih percaya pada Dia, terutama saat kita di dalam kebutuhan, saat kita di dalam kekurangan. Saudara, kita dapat percaya Dia di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, dan di dalam segala waktu. Saudari-saudari yang terkasih, saya akan akhiri dengan sebuah kebenaran firman Tuhan yang tertulis di ayat ke-12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Saudara, katakan ya, Tuhan adalah matahari dan perisai. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat menghibur dan menguatkan. Apa yang luar biasa mengenai matahari dan perisai, saudara? Seolah-olah dua hal ini tidak nyambung, saling bertentangan, ya, punya guna yang berbeda. Tapi disinilah yang luar biasa dari kebenaran ini. Tuhan sebagai matahari artinya apa? Tuhan adalah sang pemberi, sang penyedia. Dia adalah sumber dari semua anugerah, semua hal-hal yang baik dan sempurna. Dan Tuhan sebagai perisai itu berbicara mengenai tidak hanya Tuhan sebagai pemberi yang murah hati, dia juga seorang pembela, ya, seorang pelindung yang kuat dan setia, yang melindungi kita dari semua hal-hal yang jahat, dari semua hal-hal yang tidak baik. Saudara, jika hari ini ya seolah-olah Tuhan sedang menahan hal-hal yang kita anggap penting, hal-hal yang kita anggap baik, yang berguna buat kita, hal-hal seperti pekerjaan, seperti teman hidup, atau bahkan lebih penting saat ini ya kesehatan, saudara, itu mungkin artinya Tuhan sedang mengajar kita untuk taat dan untuk percaya kepada Dia lebih lagi, untuk percaya bahkan bisa menyakitkan buat kita, untuk bisa percaya akan rencananya yang luar biasa untuk kita, percaya akan kebaikan Tuhan, percaya akan keilahian Tuhan dan kuasanya yang tak terbatas, percaya bahwa Tuhan tidak tahu bagaimana ya ada kebaikan di dalam setiap hal yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita, dan ada kebaikan di dalam setiap hal yang tidak Ia berikan kepada kita di saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang saya bisa yakin, saya bisa jamin saat ini adalah ya, sebagai seorang pemberi yang murah hati di hari ini, yang Ia bisa berikan adalah kasih, yang adalah di sini kasih karunia. Ini adalah hal yang pasti. Dan kebenaran yang tidak bisa dimungkiri yang berikutnya adalah ya, ini berbicara mengenai berkat yang luar biasa yang Ia janjikan dan yang akan diberikan suatu hari kelak, ya, di kehidupan nanti. Itu adalah kemuliaan. Di dalam kemuliaan itu Tuhan akan menghapuskan air mata kita, ya, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kesakitan, ya, sebab yang lama sudah berlalu. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita sangat teramat diberkati. Jangan anggap remeh dan melupakan berkat-berkat ini. Katakan dengan saya, saudara, aku diberkati.
Ayo, saya lagi katakan, aku diberkati. Dan mungkin kita bisa katakan kalimat yang kedua, ikuti dengan saya. Aku terlalu diberkati untuk capek hati, makan hati, dan patah hati. Ayo katakan bersama dengan saya. Aku terlalu diberkati untuk capek hati, makan hati, dan patah hati. Saudara-saudara yang terkasih, tetap jaga iman kita, berpegang pada pengharapan, dan terus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.